Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke struktur pendukung penyerapan zat makanan pada halaman 104 pada buku biologi SMA kelas 11 ya. Kita mulai. Di sini struktur pendukung penyerapan zat makanan kalian bisa kaji sendiri mengenai teorinya ya. Fajul akan fokus pada latihan soal titik 4.3. Berdasarkan pemahaman kalian, tuliskan organ mana yang memiliki penyerapan zat makanan. Tuliskan jawaban pada catatan masing-masing untuk memudahkan kalian dalam memahami materi pada bab ini. Mudah sekali ini. Kalau masalah penyerapan makanan pada sistem pencernaan, ini fokusnya pada sistem pencernaan ya. Itu tentunya adalah pada usus halus. Penyerapan makanan itu terdapat pada usus halus. Nah, lebih tepatnya itu ada pada usus penyerapan atau ileum. Soalnya usus halus kan ada tiga bagian ya di situ. Ada usus halus, tapi tepatnya pada usus penyerapan. Penyerapan atau ileum. Nah, ini penyerapan makanan. Kemudian penyerapan juga terjadi pada usus besar. Usus besar. Nah, apa yang diserap? Yang diserap adalah pengaturan kadar air. Jika kekurangan air ditambahkan air. Jika kelebihan air, airnya diserap. Nah, itulah. Jadi usus itu akan berusaha menciptakan suasana sebagaimana nanti feses yang kita keluarkan itu bisa berjalan normal. Dalam artian tidak terlalu keras atau tidak terlalu encer. Nah, itu diatur oleh siapa? Oleh usus besar ini. Gitu ya. Karena fungsi yang paling fungsional dari usus besar adalah pengaturan kadar air. Nah, bagaimana sih mekanisme penyerapan zat makanan? Di sini diberikan sebuah struktur jonjot pada usus ya. Jadi usus itu kan silindris ya, seperti pipa, ya kan, memanjang gitu. Nah, di dalamnya itu tidak seperti halnya pipa-pipa PDAM atau pipa-pipa pada umumnya yang bentuknya seperti ini. Nah, lurus ke bawah kayak gini. Tapi bentuknya di dalam pipanya ini bentuknya adalah bergelombang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Baik yang kiri maupun baik yang kanan dan keseluruhannya. Nah, jadi tidak serta-merta lurus seperti ini. Nah, fungsinya apa toh? Ini bentuk yang kayak gini ya, bentuk umumnya kan seperti ini. Nah, ini representasi dari seperti ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Nah, ini diambil dari salah satu bintil-bintilnya. Jadi kan bintilnya seperti ini. Jadi misalkan lekukannya seperti ini. Nah, lekukannya seperti ini. Tapi di lekukannya itu nanti ada bintil ini. Nah, kayak gini. Makanya kalau kalian makan jeroan sapi itu ya, itu jeroannya kan seperti ada bentuknya seperti anduk, ya kan? Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menyerap, memperluas. Jadi biar agar bidang atau luasan atau tempat yang untuk menyerap makanan itu luas. Kalau bidang penyerapan makanan luas itu semakin cepat kita bisa memperoleh energi. Gitu. Paham ya? Ini diambil bintilnya, satu bintil ternyata panjangnya luar biasa seperti ini. Nah, ini namanya vili. Jonjot usus itu yang melengkung-melengkung ini, kemudian vili itu ya pentolan-pentolannya ini, vilinya ini. Gitu. Oke, clear ya? Begitu teknis penyerapan makanannya. Nah, di sini di
subbab berikutnya yaitu mengenai struktur pendukung pertukaran gas. Nah, di sini diberikan sebuah bagaimana kita diminta untuk mengeksplorasi, ya, kita diminta untuk, wah ini mestinya kita tersinggung ya, kita diminta untuk membuka lagi buku catatan SMP nih. Perbandingan ciri struktur organ pernapasan. Nah, ada 4 organ, di mana di situ sudah dilengkapi dengan ciri-cirinya. Saya besarkan aja ya. Nah, pertama, organ pertama itu punya rambut, tidak punya epitel, tapi dia juga punya kelenjar lendir. Nah, organ pernapasan yang ada rambutnya itu jelas hidung, ya kan? Hidung. 2. Organ 2 tidak punya rambut, tapi punya epitel bersilia, punya kartilago, ada kelenjar lendirnya. Nah, ini jelas trakea. Organ 3 nggak punya rambut, nggak punya silia, dia hanya punya epitel selapis. Nah, seperti yang sebelumnya Pak Jul udah bilang bahwa paru-paru itu isinya jaringan epitel. Nah, berarti kalau dia hanya punya epitel selapis, itu adalah struktur terkecil dari paru-paru. Siapa? Alveolus. Lanjut. Organ keempat adalah epitel bersilia. Punya epitel bersilia. Dia juga punya kelenjar lendir. Nah, kalau tadi Pak Jul katakan alveolus itu merupakan struktur terkecil dari paru-paru yang merupakan epitel pipih selapis, berarti ini adalah satu tingkat lebih atas dari alveolus, yaitu bronchiolus. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.